Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat hari. Pada hari ini kita merayakan Minggu Ilahi, suatu perayaan yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar, yang senantiasa mengampuni, memulihkan, dan menguatkan setiap orang yang datang kepadamu. Kerahiman Allah dinyatakan secara istimewa dalam diri Yesus Kristus yang wafat dan bangkit bagi keselamatan kita. Ia datang membawa damai, menghapus keraguan, dan mengundang kita untuk percaya seperti yang dialami oleh para murid. Melalui perayaan Ekaristi ini, kita diajak untuk membuka hati, menerima kerahiman Tuhan, serta menjadi pembawa kasih dan pengampunan bagi sesama. Mari kita berdiri mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster,
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Paskah kedua ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Tuhan bersabda, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang." Pada hari ini, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus menghendaki setiap jiwa lemah, setiap orang datang kepadanya untuk mendapatkan rahmat pengampunan, penebusan, dan keselamatan. Di dalam Ekaristi, kita akan menerima sabda pengampunan Allah. Kita akan bersekutu dengan Dia yang rahim, yang berbelas kasih, yang memberikan hidupnya agar kita hidup dan selamat. Maka mari dengan sukacita Paskah ini kita membuka diri untuk dirahmati oleh Tuhan, untuk diubah oleh Roh Tuhan yang bangkit mulia, agar seperti para rasul kita pun menjadi saksi Kristus dengan menaruh cinta kasih, bersekutu dalam iman, kasih, dan pengharapan, sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Allah. Saudara-saudara terkasih, mari kita persembahkan seluruh jiwa raga, niat, intensi, doa-doa, harapan, dan kerinduan hati kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Kita mohon juga rahmat keselamatan kekal untuk Roma Lukas Lucy Lasipung, Pater Lambertus Lame Uran SPD yang pada hari ini kita kenangkan hari kematiannya masing-masing. Agar depan selain merayakan misteri menyelamatkan iman dengan rendah hati kita menyesali segala dosa dan mohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Passaminibus, one valordatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi, noter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Vis Vivificata Mundi, Sincere nobis, Etalis peccata mundi, suscipere peccatione meum, sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cita kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman.
Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagi-bagi pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tanganku, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu,
dan menaruh tanganku ke lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang yang terbuka mata hatinya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sungguh Maha Rahim. Kasih dan kerahiman-Nya nyata dalam bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada perayaan hari Minggu Paskah kedua hari ini. Penginjil Yohanes mencatat bahwa ketika para murid sedang berkumpul di sebuah rumah setelah kematian Yesus, dengan semua pintu yang terkunci, Tuhan hadir di tengah mereka, menampakkan diri dan berkata, "Damai bagi kamu." Bapak, Mama, saudara-saudariku bisa bayangkan Tuhan baru saja dikhianati, disangkal, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya ketika dia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Namun ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul, dia tidak menghakimi mereka satu persatu. Mengapa mereka menyangkal dia, meninggalkan dia, tidak membela dia? Tetapi sebaliknya, dia justru pertama-tama menyatakan, "Damai bagi kamu." Mengapa salam damai ini yang pertama diucapkan oleh Tuhan Yesus? Damai bagi kamu merupakan sapaan peneguhan Tuhan, karena dia mengetahui situasi batin hati para murid yang hancur remuk oleh karena penderitaan dan kematian Yesus yang menjadi andalan mereka.
di mana mereka sudah menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Yesus yang adalah Mesias untuk membangun sebuah kerajaan. Mereka akan mendapat tempat di sebelah kiri, di sebelah kanan dalam takhta kekuasaan Yesus. Yesus akan mengalahkan musuh-musuhnya, membebaskan Israel, membawa perubahan bagi masyarakat Yahudi. Ternyata dia kalah, dia KO. Para rasul sangat terpukul, kecewa, merasa tak berdaya terhadap musuh-musuh Yesus. Maka dalam situasi seperti itu, Tuhan datang meneguhkan hati mereka dan menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu. Dengan mengucapkan damai sejahtera ini, Tuhan menguatkan hati mereka yang sedang ketakutan, kebingungan, kehilangan pengharapan akan masa depan. Tuhan sama sekali tidak meninggalkan mereka. Tuhan sama sekali tidak menghakimi mereka atas dosa dan kelemahan mereka. Sebaliknya, Tuhan hadir menyatakan dia tetap mencintai mereka sebagaimana dia masih hidup dan berkarya bersama mereka. Cintanya tidak berubah sekalipun para muridnya berubah setia, tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengajarkan kepada kita penting memaafkan, mengampuni, menguatkan sesama kita yang dalam keadaan berbeban berat, kesukaran besar, terhimpit persoalan berat. Jangan suka menghakimi, menuntut keadilan, membalas dendam, membuat orang terpojok dan mati langkah. Damai sejahtera bagi kamu, suatu dorongan, suatu anugerah, rahmat istimewa dari Tuhan bagi para murid untuk bangkit dengan semangat baru. Tuhan tetap mencintai mereka. Dalam kisah Injil kita juga mendengar hal lain. Para murid yang menyaksikan penampakan Tuhan dan menerima anugerah damai sejahtera dari Tuhan merasa sukacita dan bercerita kepada Thomas yang disebut juga Didimus bahwa Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada kami. Tetapi Thomas tidak percaya. Ia berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya. Kita selalu mengidentikan orang yang kurang percaya, meragu-ragukan kebenaran dengan Thomas. Kan pengalaman ini, peristiwa ini, terkait dengan penampakan Yesus, Thomas meragukan kisah penampakan. Tetapi apa yang terjadi? Sebagaimana kepada rasul yang lain, Tuhan hadir memberikan damai sejahtera. Demikian juga 8 hari kemudian Tuhan menampakkan diri lagi dengan situasi yang sama. Ketika mereka sedang berkumpul, pintu-pintu rumah terkunci, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus yang bangkit telah mengatasi ruang dan waktu. Dia bisa hadir kapan saja kepada siapa saja ketika dia menghendaki untuk hadir, ada bersama dengan orang-orang yang dalam kesukaran hidup. Dan sebagaimana kepada murid-murid yang lain, demikian juga saat ini bersama dengan Thomas. Ketika Tuhan menampakkan diri, ia pun mengucapkan kata yang sama. Damai bagi kamu. Damai, salam, sukacita, bahagia bagi kamu.
Dan selanjutnya Tuhan meminta Thomas untuk menaruh jari pada tangan dan lambung Yesus, melihat bekas-bekas luka, dan memintanya untuk percaya. Jangan kau ragu lagi. Kelembutan hati Tuhan yang Maha Rahim sangat nampak jelas dalam sikapnya. Membangun kepercayaan dalam diri Thomas, supaya menerima, mengakui bahwa Tuhan sungguh bangkit, Tuhan hidup, Tuhan menang, Tuhan hadir kembali dalam situasi hidup mereka yang nyata. Ketidakpercayaan Thomas menjadi satu pengajaran iman bagi umat yang mau mengikuti Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Mama, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dari pengalaman Thomas ini, ada hal penting yang perlu kita pelajari. Kita hayati dalam hidup kita. Beriman kepada Tuhan butuh perpaduan antara akal budi, pengetahuan, dan juga hati, keyakinan iman akan kuasa Allah. Iman bisa dijelaskan, diterangi dengan akal budi. Tetapi akal budi tidak mampu memahami, menelaah secara mendalam dan menyeluruh tentang misteri kasih Allah. Dalam ketaberdayaan itu dibutuhkan keterbukaan hati untuk menerima, untuk percaya wahyu Allah, kehadiran Allah yang menyatakan kasih abadinya bagi manusia. Maka bersikap setengah hati, meragukan kerahiman Tuhan dalam hidup, membuat rahmat Tuhan itu tersendat, tersumbat, tidak tersalurkan dengan baik, baik ke dalam diri kita maupun kepada sesama kita yang lain. Maka kata-kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ditujukan juga kepada kita saat ini. Sekalipun kita terhidup sejaman dengan Yesus, tidak melihat dia secara langsung. Sebagaimana kata-kata Rasul Petrus dalam bacaan yang kedua tadi. Namun kita perlu menerima dan percaya. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dia telah bangkit mulia, yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita pun akan menerima anugerah hidup yang kekal dalam persekutuan dengan Yesus. Dan pada poin yang ketiga dari bacaan-bacaan ini adalah setelah menerima dan percaya bahwa dia hidup, dia hadir di tengah kita, dia menyertai kita, dia mengampuni kita, dia menerima kita apa adanya dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita juga harus siap menjadi utusan Kristus, saksi Kristus di tengah dunia ini, membawa damai, cinta kasih, kerukunan, persatuan dan persaudaraan. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus dan kekuatan Roh Allah yang tercurah kepada mereka membawa pembaharuan hidup. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan iman. Ciri khas kemuridan Tuhan, bertekun dalam pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul dapat kita dengarkan, kita ikuti melalui kitab suci, sabda Allah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita sharingkan dalam katekese, dalam ibadah. Kita menjadi sumber kekuatan iman kita, sumber dasar iman kita, sabda Allah.
Selain mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka juga berkumpul setiap hari untuk berdoa dan memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama. Ada komunio, ada persekutuan cinta kasih, ada koinonia, ada pelayanan, ada martiria, kesaksian, bahwa dalam persekutuan persaudaraan mereka saling melayani, memberikan apa yang mereka miliki, mereka punyai untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudari yang lain, sehingga tidak ada yang berkekurangan, kemiskinan di sana. Semuanya cukup, bisa diatasi segala kebutuhan mereka. Hidup berbagi, saling melayani, menjadi tanda baru bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Dengan melihat cara hidup yang demikian, umat yang lain merasa segan, merasa takut kepada mereka. Takut bukan karena mereka membahayakan, takut karena cara hidup yang baik, yang penuh persekutuan persaudaraan, yang rela berkorban dan berbagi untuk kebaikan dan kebahagiaan sesama yang lain. Bagaimana dengan kita masing-masing? Kita sudah merayakan Paskah dan berulang kali kita merayakan Paskah. Apakah kebangkitan Tuhan juga membangkitkan semangat hidup baru dalam hidup kita? Sekurang-kurangnya, kebangkitan Kristus harus mengobarkan iman kita untuk semakin teguh percaya kepada Allah Sang Kasih Ilahi, yang dengan kebangkitan Kristus menyiapkan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi kita semua. Dalam harapan akan kebangkitan kehidupan yang kekal, kita diajak untuk mewujudkan iman dalam kesaksian hidup yang nyata, dengan saling mengasihi, saling melayani, memaafkan, mengampuni satu sama lain dalam hidup. Maka kerahiman dan belas kasihan Allah akan tercurah kepada setiap orang, dan orang akan mengetahui sungguh kamu adalah murid-murid Kristus. Semoga hari Minggu Kerahiman Ilahi yang kita rayakan, kasih, pengampunan, kebaikan Tuhan yang tak terhingga yang kita rayakan dalam Ekaristi, melalui sabda Ekaristi yang kita terima, memampukan kita juga untuk menjadi penyalur rahmat dan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Acere celi et terre, visibilium omnium, et insibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et per fraternatus, ad omnium saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum pactum, consultationem Patris, et Deum sum.
Excelis, et in natus est Spiritus Sancto, et Maria Virginem, et nunc factus est, Consilis nobis, sum Pontio Pilato, et Victus est, et institutione secundum Scripturas, et Patris, et sexum Maria, Sanctum Dominum, Vivificante, et Fraterniam Incarnadis, Evangelium simuladoratur, et nunc vivificantes, Una Santa Catholica et Apostolicam Ecclesiam Visionem Peccatorum et resurrectionem gloria et victoria seculi. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Mohon umat menjawab, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita
sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kita berdiam di sejenak, berdoa dalam hati kita masing-masing untuk segala keperluan, intensi, niat-niat yang mau kita persembahkan dalam perayaan ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. bersaksi atas indahnya yang benar. Yesus dari Nazaret, sudah bangkit dan menang dari penjara duka dosa. kita dibebaskannya. Tugas suci sudah damai demi dan surga. Haleluya, Yesus Kristus pemenang.
Kita lanjutkan dengan persembahan. Bila Engkau Tuhan Allah semesta nafsu kebenaran menerima sebagai ini, menjadi usaha manusia dan ketetapan rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Bila Engkau Tuhan Allah semesta menerima sebagai ini, usaha manusia bagi minuman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Mohon rahmat dan berkat Tuhan bagi segenap umat KUB Santo Yohanes Pemandi, agar selalu kompak, bersatu dan aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan bagi seluruh umat stasi ini, keluarga-keluarga muda, anak-anak, orang-orang muda, agar kita semakin semangat, bahu-membahu membangun hidup yang lebih baik dalam semangat Paskah Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru, berkat kebangkitan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Santos, Santos, Dominus Deus Sabaoth, plenis Seli etera hostia tua, Hosana in excelsis benedictus in nomine Domini in excelsis. Kita daraskan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagi-Mu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami.
hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pengumuman Minggu 12 April 2026, hari Minggu Paskah kedua. Kegiatan pastoral minggu ini, hari Senin 13 April 2026, pukul 18, misa di komunitas FMM Batu Api. Hari Selasa 14 April 2026, pukul 18.30, misa 40 malam di lingkungan Trinitas 1 Bekaseko. Rabu 15 April 2026, pukul 16, rapat pembentukan panitia Bekaseko Youth Day di Marilewa. Hari Kamis 16 April 2026, pukul 15, misa bulanan OMK Paroki Bekaseko di Kapela Batu Api. Hari Jumat 17 April 2026, pukul 18.30, misa arwah 40 malam di lingkungan Trinitas 3 Bekaseko. Hari Sabtu 18 April 2026, pukul 7, misa untuk organisasi rohani Sentrum Timur di gereja. Pukul 16, misa Minggu Paskah ketiga di stasi Anakuli oleh Romo Teddy. Hari Minggu 19 April 2026, misa hari Minggu Paskah ketiga. Pukul 7, misa di gereja. Pukul 10 pagi, misa di stasi Batu Api. Liturgi ditanggung oleh KUB Tabut Perjanjian, konsumsi dari KUB Yohanes Mandi. Hari Selasa sampai dengan hari Rabu, tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 April 2026, pukul 15 dan seterusnya, pembinaan orang tua calon baptis untuk Sentrum Timur bertempat di gereja. Hari Jumat tanggal 24 April 2026, misa baptis di gereja. Hari Sabtu 25 April 2026, pukul 8 dan seterusnya, pembersihan gereja. Oh, ini untuk di paroki, maaf. Setelah misa ada pembinaan untuk orang tua calon komuni pertama dan anak-anak. Nanti ada daftar hadir yang sudah disiapkan. Mohon kehadiran semua anak-anak dan orang tua. Yang berikut pengumuman dari Ketua OMK untuk semua orang muda Katolik di stasi Batu Api. Setelah misa ada pertemuan. Disampaikan juga untuk misdinar hari Minggu tanggal 19 April 2026. Yang pertama, adik Orlando, Glenn, Yokris, Marsha dan Mei. Atas
atas nama Dewan Pastoral Stasi menyampaikan terima kasih kepada KUB Yohanes Pemandi yang sudah menanggung KOR pada hari ini. Terima kasih kepada pemazmur, lektor dan komentator. Terima kasih kepada pembawa persembahan adik-adik Bis Dinar, Pak Rahim sebagai organis, dan kita semua yang sudah hadir mengikuti misa pada hari ini. Demikian pengumuman minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu umat, kami sampaikan limpah terima kasih. Selamat berhari Minggu. Baik, untuk tanggal 26 April itu misa hari Minggu panggilan sedunia, hari Minggu misi. Karena itu Minggu panggilannya. Penanggung liturgi diharapkan dari JPA dan sekami. Para penamping siapkan. Nanti hari Minggu itu ada promosi panggilan, ada kegiatan bersama dengan sekami JPA agar dibantu oleh para suster dan para penamping. Hari Minggu tanggal 26. Di sini ada misa pertama, misa jam 7, lalu misa kedua nanti di Ankoli. Ada imam tamu. Tadi ada jawaban dibaca belum habis. Lalu tanggal 27 sampai tanggal 30 April, minggu terakhir itu, ada KPP tahap pertama. KPP tahap pertama, bagi para pasangan yang mengikuti KPP supaya hari-hari ke depan ini mulai mendaftarkan diri, mempersiapkan administrasi, segala yang perlu, sehingga pada minggu keempat April kegiatan KPP berjalan. Terima kasih untuk kita semua, untuk segala partisipasi kita dalam rangkaian perayaan Paskah dari masa Prapaskah hingga dengan Paskah. Segala pemberian diri yang total, tanggung jawab atas kepercayaan untuk liturgi dan berbagai hal lainnya terkait dengan perayaan kita. Sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih untuk semua pihak, secara khusus Bapak Ketua Stasi bersama pengurus Stasi, Ketua Lingkungan bersama seluruh pengurus dan anggota, KUB, para suster, orang muda, koster, semua yang telah mengambil bagian untuk menyukseskan perayaan Paskah kita, TASTM, organisasi rohani, pemerintah setempat, tokoh-tokoh, saya ucapkan limpah terima kasih. Maaf jika ada yang tidak berkenan, kalau ada pendampingan, kami sampaikan permohonan maaf. Kita semangat, kita lanjutkan perayaan kita. Lalu yang berikut, saya minta kesediaan tokoh-tokoh, orang-orang yang nanti pada waktunya akan dihubungi terkait dengan penandatanganan batas-batas tanah untuk 3 bidang Kapela ini, Gua Maria dan tanah Kefika pada keuskupan di samping Susteran. Bila kita dihubungi sesuai dengan penyerahan masa lalu, nama-nama yang sudah ada, saya mohon kesediaan kita untuk mendukung sehingga proses sertifikatnya dapat berjalan dengan baik. Hari Jumat kemarin ada pertemuan tim aset. Saya tidak bisa hadir karena keadaan kesehatan kurang baik. Kita punya sekretaris stasi yang hadir, saya belum cek hasilnya. Tapi terkait dengan persiapan untuk sertifikasi 3 bidang tanah kita di sini, salah satunya itu dari stasi kita ini. Saya sangat mengharapkan dukungan kita semua supaya proses sertifikasi tanah ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Ibu-ibu hamil yang perlu berkat, setelah ini langsung duduk di bangku paling depan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga
Semoga saudara-saudari sekalian semua mereka kita doakan karya perutusan kita di pekan yang baru ini juga perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.